ada, saya tidak bilang mungkin banyak ya, tapi ada ASN ini yang malah justru terpapar paham radikalisme. Nah ini seperti apa sih Kang tolak ukurnya ini? Apakah memang sangat diperlukan tes wawasan kebangsaan ini hanya untuk di awal saja, tapi faktanya realisasinya adalah justru mereka yang kena paham radikal? Sekali karyawan itu sudah diterima sebagai ASN, selanjutnya supaya perilaku mereka itu sejalan dengan Pancasila, setiap institusi negara itu harus punya kode etik perilaku. Kode etik perilaku itu harus sesuai dengan Pancasila. Nah nanti kemudian pengawasan terhadap kode etik itu ada komite-komite etik ya di tiap institusi, dan kemudian cara pelatihannya, cara pembinaannya itu ada namanya lewat diklat kepemimpinan kan. Aku nih agak tertarik tentang yang fasisme ini. Kan tadi kalau mungkin Kang Yudi bilang adanya mulai pemetaan, maksudnya mulai blok-blokan gitu lah ya. Tapi faktanya sekarang memang kita tidak bisa memungkiri banyak kayak salah satunya perumahan ya. Saya bisa katakan brosur rumah syariah muslimah. Bahkan kemarin saya habis dari Bandung ada pemakaman khusus muslimah. Nah ini apakah ini emang sudah benar-benar Kang, perbedaan atau memang perbedaan yang harus disatukan atau seperti apa? Kenapa terjadi kekerasan dan eksklusifisme? Banyak di antara kita yang terlalu banyak hidup di dalam momen sakral kebersamaan itu. Jadi kalau Durkheim menyebut momen sakral itu momen bersama itu. Kedirian lenap masuk di dalam momen kolektif gitu. Cara berpakaian, cara memilih perumahan, cara memilih hiburan, sama gitu semua. Jadi lama-lama kedirian kita lenyap. Ya itulah saya kira kenapa perlu ada berbagai ekspresi lain yang menunjukkan keanekaragaman manusia supaya tidak hanya tertambat pada satu keseragaman tertentu yang makin lama makin banyak nih keseragaman itu. Halo Sobat Damai, BNPT hadir, harmoni, aman, damai, indah, rukun. Kembali lagi di podcast Cafe Toleransi bersama saya, Leni, yang akan menghadirkan narasumber luar biasa setiap episodenya. Lahirnya Pancasila salah satu adalah menumbuhkan jiwa nasionalisme pada diri sendiri. Istilah ini merujuk pada 5 pilar dasar berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini tentunya menjadi kewajiban bersama untuk menanamkan nilai-nilai positif untuk membangun negeri sehingga tidak ada celah sedikit pun untuk paham radikalisme ini masuk menggandeng generasi muda ke depannya. Nah, narasumber episode kali ini adalah seorang bisa dikatakan aktivis dan juga cendekiawan yang dulunya juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Langsung aja kita sapa Profesor Yudi Latif. Apa kabar Reni? Kabarnya alhamdulillah baik. Iya. Bapak juga baik ya? Baik. Ini aku manggilnya Bapak atau Prof nih? Sebenarnya saya bukan Prof ya, tapi ya Kang Yudi biasanya orang Kang Yudi. Iya. Lebih familiar biasanya. Sesundaan ya? Iya. Berarti ya. Kang saja biasanya. Oke, Kang Yudi, aku mau infoin dulu ke Sobat Damai kalau misalnya kita memang di setiap episodenya selalu menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Jadi Kang Yudi dan aku sudah swab antigen dan hasilnya negatif, jadi kita boleh lepas masker untuk ngobrolnya lebih leluasa gitu ya. Iya, sudah vaksinnya berkali-kali. Jadi bukan dua kali lagi ya. Boleh kita lepas maskernya. Oke, terima kasih udah sesak kita. Iya. Oke, kita berbicara ideologi Pancasila gitu ya. Zaman generasi sekarang ini, oke lah kita hafal yang namanya Pancasila. Pancasila ada 5 saut-sautan begitu ya. Sama kayak supporter bola yang menyanyikan lagu Indonesia Raya sampai hafal. Nah, kalau menurut Kang Yudi sendiri nih seperti apa sekarang perkembangan dari generasi milenial ini memahami yang namanya Pancasila? Iya, sebenarnya mungkin menurut saya setiap generasi itu punya cara memahaminya sendiri gitu. Kita juga tidak
tidak berburuk sangka bahwa generasi milenial seolah tidak memahami Pancasila, tapi mungkin bisa mengekspresikan Pancasila dengan caranya sendiri. Sebagai contoh ya, saya ini kan suka lihat di YouTube tuh. Sekarang yang lagi in itu ada satu gitaris fingerstyle Indonesia dari Ponorogo, namanya Alif Bata. Udah pernah lihat belum? Udah pernah. Udah itu pernah directionnya sama banyak benar-benar emang profesional gitarisnya. Di-review, dipuji, betul. diapresiasi oleh berbagai musisi, berbagai YouTuber seluruh muka bumi. Dan ternyata dia secara sadar, misalnya setiap peringatan hari-hari besar keagamaan apapun, dia mengcover lagu-lagu yang berkaitan dengan itu. Dia juga mempopulerkan kalau hari besar negara ya, perayaan apapun, mau 17-an atau apa, dia kemudian mengcover lagu-lagu kebangsaan gitu kan. Dan karena permainan gitarnya itu luar biasa, meng-attract banyak perhatian. Diam-diam kan kosakata Indonesia itu sekarang menjadi kosakata global. Iya. Seperti mantap gitu. Itu tanpa suara loh dia. Iya, mantap. Terus kopi mana kopi gitu ya. Dan tiba-tiba Indonesia dirayakan, dihormati. Bahkan ketika ulang tahun kemerdekaan pun bendera-bendera ditaruh di berbagai latar YouTuber orang-orang di seluruh dunia gitu. Itu menurut saya itu pengamalan konkret Pancasila bagi seorang fingerstyle namanya Alif Bata gitu. Jadi mungkin teman-teman yang lain juga punya caranya sendiri bagaimana mengartikulasikan rasa cinta pada Indonesia dengan tadi itu secara tidak sadar menjalankan nilai-nilai Pancasila itu. Iya, berarti dengan kesederhanaan, melalui kesederhanaan Pancasila ini bisa dipahami. Betul. Begitu ya. Kang Yudi, aku juga mau tanya nih, pembudayaan waktu itu pernah di artikel ya, Kang Yudi tuh bilang pemberdayaan Pancasila ini membentuk kolektif bangsa yang baik. Itu sebenarnya seperti apakah gitu? Jadi gini kan, Indonesia ini memang kalau dari segi geografi ya, cakupan luasnya itu hanya 1,3 dari permukaan bumi gitu ya. Jadi kita ini hanya 1,3 dari luas permukaan bumi gitu ya. Tapi dalam 1,3 luas bumi, tapi Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang majemuk, multikultural dari berbagai sisi ya. Bahkan orang menyebutnya termasuk Soekarno, Indonesia ini taman sari dunia gitu, di mana sebenarnya 5 sila Pancasila itu menggambarkan keragaman Indonesia dari berbagai sisi. Sila pertama menggambarkan keragaman agama. Sila kedua menggambarkan ras-ras manusia. Jadi ras besar manusia seperti Negroid, anak-anak keturunan-keturunan Mongoloid, Kaukasoid, ada anak cucunya di Indonesia nih. Ras ketiga menggambarkan keragaman etnis, adat, budaya gitu kan. Sila keempat menggambarkan pilihan-pilihan politik, kepartaian, aliran politik, dan sila kelima menggambarkan lapisan-lapisan sosial, lapisan-lapisan peradaban. Singkat kata Indonesia itu masyarakat yang majemuk dari berbagai sisi. Oke. Nah, kalau kita hidup di dalam masyarakat majemuk, di satu sisi sebenarnya kemajemukan itu kan memberi potensi. Iya kan? Ginilah seperti kalau kita lihat alam gitu. Kalau di bawah permukaan bumi itu berbagai mikroba itu banyak, justru mikroba yang banyak itu memberikan kekuatan pada tanah gitu. Nah, Indonesia yang majemuk juga dengan setiap keragaman itu memberi kekhasannya masing-masing, kelebihannya masing-masing. Sebenarnya kita itu punya kelebihan, punya kekuatan gitu. Nah, tapi kekuatan ini bisa sekaligus menjadi ancaman kalau kita tidak bisa memiliki cara untuk bisa hidup bersama dengan damai gitu. Jadi Indonesia memiliki potensi luar biasa, kekayaan kultural, agama dan lain-lain. Tapi kalau kita tidak bisa cara mengelolanya, bagaimana hidup bersama di dalam keragaman, kekayaan itu menjadi sumber perpecahan, sumber dari penderitaan gitu ya. Nah sekarang bagaimana supaya kita bisa hidup bersama dalam keragaman? Kita harus mencari titik temu. Istilahnya gini lah, kalau di dalam matematika mungkin Leni pernah belajar ya. Pecahan-pecahan itu kan tidak bisa dijumlahkan, kecuali penyebutnya disamakan. Benar kan? Iya. 1/2 plus 1/3 plus 1/4 gak bisa dijumlahkan kecuali bilangan penyebutnya disamakan dulu. Apalagi Indonesia ini banyak sukunya, ada berapa ya Kang? Benar. Ada berapa provinsi, ratusan suku, agamanya. Nah seluruh pecahan-pecahan bangsa ini tidak akan bisa kita satukan kecuali kita punya penyebut bersama. Nah
penyebut bersama, nilai-nilai yang menjadi penyebut bersama, namanya share values, nilai bersama sebagai penyebut yang bisa mengintegrasikan keragaman menjadi satu ikatan persatuan. Itulah yang disebut dengan Pancasila. Sederhananya begitulah cara kita memahami Pancasila. Iya ya, dengan satu line Pancasila. Tapi kalau memang saya ingin bertanya nih, Kang, kalau Pancasila ini ibaratnya diajarkan, saya pribadi diajarkan sejak kecil. Nah, apakah memang kalau di dunia pendidikan ini apalagi sekarang kita tahu belajarnya daring, ini akan nyampe nggak ya, Kang, pemahaman Pancasila ini bagi anak-anak mungkin di dunia pendidikan baru, karena bertemu guru juga jarang ya, bahkan hanya online dan tidak maksimal. Seperti apa? Nah, jadi kalau kita ingin semacam mengaktualisasikan Pancasila, kalau kita ingin mengamalkan Pancasila gitu ya, kalau kita ingin menjadikan Pancasila sebagai sesuatu yang benar-benar hidup ya dalam dunia kenyataan, bukannya sekedar hafalan ya, tapi benar-benar kita mempraktekannya, menghayatinya sehari-hari, itu melalui namanya tiga level ya. Pertama, kita harus yakin dulu bahwa nilai-nilai Pancasila itu memang nilai-nilai baik, supaya Indonesia yang menjemuk ini bisa mempersatukan kekuatannya jadi satu kekuatan yang bisa membawa kita kebahagiaan hidup bersama. Kita harus yakin gitu ya. Nah, kemudian setelah kita yakin, supaya keyakinan itu tidak jadi dogmatis gitu, tidak asal buta gitu. Pokoknya gue yakin. Nah, itu kan bahaya juga kalau keyakinan asal yakin gitu kan. Maka kita juga perlu mengerti kenapa Pancasila itu penting, kenapa sila-silanya itu penting. Itu artinya Pancasila juga harus kita ketahui tentang tiap-tiap silanya itu kandungannya apa. Ada aspek yang harus kita dalami sebagai warga negara, itu harus mengerti gitu. Bagaimana cara kita mengamalkan ketuhanan, bagaimana cara kita mengamalkan kemanusiaan, persatuan, demokrasi, ekonomi. Kita harus mengerti caranya, itu namanya pengetahuan. Dan ketiga, baru namanya harus menjadi tindakan, karena Pancasila ini nggak bisa hanya sekedar pengetahuan hafalan gitu. Ya, Pancasila ini ilmu terapan, namanya itu way of life ya, jalan hidup. Kalau jalan tuh dijalani gitu, bukan seperti cuma sekedar kita ini seperti dokter yang ngasih resep gitu ke pasien, oleh si pasien lalu resepnya cuma ditaruh gitu di atas meja. Boro-boro meminum obatnya, ke apoteknya pun enggak, resepnya bener, tapi karena tidak diminum, tidak jadi kekuatan menyembuhkan. Nah, Pancasila juga begitu. Nah, sekarang saya ingin membahas satu-satu ya. Kan tadi gimana kaum milenial ini bisa mengaktifkan nilai Pancasila dalam keseharian termasuk dalam dunia digital. Nah, keyakinan itu menyentuh aspek perasaan, emosi. Ya. Bukan kesini gitu. Jadi orang itu misalnya meyakini agama dan lain, itu lebih disentuhnya tuh emosi gitu. Ya. Nah, coba gini ya, ini kita kasih umpamanya ya seperti dalam keyakinan keagamaan gitu. Misalnya kalau saya tanya anak-anak sobat damai ya. Iya, sobat damai. Sobat damai gitu. Ada gak di antara sobat damai ini yang pernah masuk surga dan neraka? Pasti kan? Belum pernah kan? Karena kita masih hidup gitu. Tapi kalau saya tanya, sobat damai yakin gak surga dan neraka itu ada? Oh yakin, saya jawab yakin. Most likely 99% yakin surga dan neraka itu ada. Pertanyaannya, bagaimana kita meyakini sesuatu yang belum pernah kita alami? Nah, jadi Pancasila juga harus seperti itu. Bahkan sebelum Pancasila itu dijalankan, kita harus yakin dulu bahwa nilai Pancasila itu baik bagi kehidupan. Nah, pertanyaannya, gimana dulu kamu yakin bahwa surga dan neraka itu ada? Pasti itu bukan karena teori-teori dan penalaran rasional gitu, lewat teori pengetahuan penalaran rasional, bukan. Tapi oleh sesuatu narasi, ya, oleh satu narasi imajinasi yang menyentuh perasaan. Jadi misalnya lewat puji-pujian, lewat tembang-tembang, kerohanian, lewat narasi-narasi. Misalnya kalau Islam itu narasi tentang peristiwa Isra Mi'raj, di mana Nabi kemudian pergi ke angkasa sana, Sidratul Muntaha sana, lalu melihat bagaimana di alam lain lah gitu ya. Jadi ada narasi, ada kisah, ada tembang-tembang. Narasi kisah itulah yang pelan-pelan membentuk sistem keyakinan kita, menyentuh emosi kita. Bahkan meskipun kita tidak mengerti, tapi begitu kita menyanyikan lagu Tanah Airku Tidak Kulupakan, pasti meleleh air mata kita.
Nah, anak-anak milenial ini punya kemampuan untuk mengungkapkan bagaimana meyakini Pancasila dengan berbagai karya-karya kreatif. Mau film, mau itu lewat meme, mau itu lewat konten-konten YouTube, mau itu lewat tembang-tembang, kisah-kisah. Yang intinya bagaimana mengekspresikan keterpautan hati, rasa cinta pada Republik dan meyakini bahwa Pancasila itu sebagai sesuatu yang mulia. Nah, contohnya kalau di Amerika misalnya film-film Marvel. Iya. Itu kan cara mereka meyakinkan warganya bahwa Amerika itu bangsa terpilih. Meskipun kenyataannya di perang Vietnam kalah, tapi di filmnya selalu dilukiskan hero-nya, championnya adalah Jadi Amerika. dunia ya. Itu yang membentuk kebanggaan American exceptionalism gitu kan. Nah, jadi anak-anak milenial ini dengan kekuatan digital saat ini itu bisa menumbuhkan berbagai konten yang intinya misalnya 101 alasan mencintai Indonesia gitu. Saya bilang nggak usah 101 alasan. Satu alasan yang membuat kamu cinta Indonesia. Nggak usah kamu omong, ekspresikan lewat tembang, ekspresikan lewat film, ekspresikan dengan kisah, dengan yel, apapun. Yang itu membentuk satu iklim, membuat kita tuh merasa terpaut dan yakin. Ya, kita punya hak untuk maju, kita punya hak untuk damai, kita punya hak untuk bahagia hidup bersama dengan Pancasila itu. Nah itu anak milenial bisa gitu, punya kemampuan itu ya. Nah, kedua baru kita masukkan ke tingkat pengetahuan. Bagaimana kita mengetahui Pancasila dan keindonesiaan? Itu juga gak perlu hafalan ya, nggak perlu juga kayak pertanyaannya siapa ketua atau kepala DPRD tingkat 2, gak gitu juga kan, akan berubah terus. Iya betul. Yang paling penting itu pengetahuan yang mendasar tentang keindonesiaan, yang memberi kita tadi itu lagi-lagi memperkuat bahwa kita itu harus bersyukur loh dengan Indonesia ini. Mungkin kadang-kadang kita suka istilahnya itu tidak mensyukuri karunia Tuhan gitu. Padahal kalau kita pergi ke misalkan ke negara-negara lain lah, kita baru tahu bahwa Indonesia itu negeri yang diberkati gitu. Selama beberapa tahun Indonesia kan dinobatkan sebagai salah satu dari 5 negara tercantik di muka bumi gitu. Jadi banyak pengetahuan. Jadi misalnya tadi saya katakan kita dari luas bumi cuma 1,3 ya dari permukaan. Tapi keragaman hayatinya, keragaman mamalia, keragaman primata, keragaman apapun Indonesia punya. Ya, itu yang harus diketahui gitu. Ya, karena ketidaktahuan itu yang membuat kita sering merendahkan atau merasa kurang percaya diri. Indonesia tuh negara dengan keanekaragaman hayati negara yang dengan keanekaragaman hayati yang paling kaya gitu kan di dunia ini. Dan itu harus membuat kita bangga dengan pengetahuan itu menambah kebanggaan kita tentang Indonesia gitu. Dan terakhir baru kita turunkan ke dalam program-program tindakan. Nah, tindakan-tindakan yang bisa merawat persatuan, yang merawat kerukunan. Contohnya misalnya kita dengan saling berjumpa. Kita bikin aksi-aksi bersama. Aksi-aksi bersama mengamalkan Pancasila misalnya. Aksi bersama membersihkan lingkungan. Aksi bersama menolong pedagang-pedagang kecil di pasar. Aksi bersama visitasi ke rumah-rumah berbagai agama supaya kita mengerti. Kadang-kadang kita juga live in gitu. Kita hidup merasakan di rumah orang yang keyakinannya beda, sukunya beda gitu. Dan saya juga ngebayangin gimana ya. Kalau misalnya anak-anak dari Papua itu pentas seni di Aceh gitu. Orang Aceh pentas seni di Papua. Jadi kita tuh lewat tindakan-tindakan seperti itu semakin kenal satu sama lain. Karena kan pepatahnya apa? Tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi sesederhana itu kita harus membuat Indonesia yang majemuk, memang banyak penduduknya. Itu memerlukan banyak ruang-ruang berjumpa. Lewat berbagai aksi-aksi lifestyle. Misalnya yang dekat dengan anak muda seperti misalnya festival kuliner Nusantara, festival kopi Nusantara, apa saja sebagai lifestyle sehari-hari, tapi itu yang merayakan potensi Indonesia yang kita punya. Ya, bisa berjumpa lewat festival dan lain. Kira-kira begitulah. Jadi tidak ada alasan maksud saya bahwa anak-anak milenial hari ini tidak bisa mengucapkan dan apresiasi Pancasila. Caranya jadikan Pancasila itu sebagai lifestyle, gaya hidup sehari-hari yang kita alami ya sepenuhnya gitu.
Tapi ini kayaknya Sobat Damai kan kalau kata teroris ex napiter gitu ya, butuh 2 jam untuk bisa jadi teroris nih Kang. Ini kayaknya saya baru berapa menit aja untung saya ngobrolnya sama Kang Yudi. Jadi nggak ke brainwash-nya yang radikalisme, justru mencintai Indonesia. Tapi nih Kang, pertanyaan saya adalah kan kita tahu sila ini ada 5 ya. Menurut pandangan Kang Yudi nih, sila keberapa sih Kang yang setidaknya udah mulai masyarakat nih, aduh kok sudah tidak, mana nih sila keempat, mana nih sila ketiga gitu. Kadang hal-hal seperti itu mulai diteriakan kembali sama masyarakat Indonesia terhadap mungkin bangsa Indonesia gitu. Iya, jadi gini ya. Jadi tadi sebenarnya kan manusia itu sebagai makhluk sosial ya. Sebenarnya di dalam DNA-nya itu, di dalam bawaan kodratinya itu punya kecenderungan untuk menjalin pergaulan, menjalin pertemanan, menjalin solidaritas. Itu yang namanya zoon politikon, makhluk sosial. Sebagai manusia terlahir sebagai makhluk sosial itu sebenarnya punya bawaan kodrati untuk menjalin pergaulan, persahabatan dengan orang lain gitu. Nah, cuma manusia itu makhluk yang mendua gitu ya. Di satu sisi dia ingin kecenderungannya menjalin persatuan, solidaritas terhadap yang lain. Tapi ada kecenderungan manusia itu menjalin persahabatan, persaudaraannya itu terhadap orang lain yang memiliki kesamaan. Kesamaan warna kulit, kesamaan agama, identitas. Jadi pertama-tama dia akan membangun rasa solidaritas dan cinta kasihnya itu kepada orang lain yang memiliki kesamaan warna kulit, agama, dan itu alamiah manusia gitu. Tetapi itu jadi masalah di dalam masyarakat Indonesia yang majemuk tadi. Iya. Kalau kita cuma, misalnya saya orang Sunda, berarti preferensi saya akan mendahulukan bersahabat dengan orang Sunda saja. Sebagai Islam hanya terhadap orang Islam. Berarti Indonesia yang majemuk itu akan terdiri dari semacam enklave yang tidak bersatu satu sama lain, terpatah-patah gitu. Karena masing-masing cenderung hanya menjalin persadapan, pergaulan terhadap orang yang punya kesamaan identitas tadi. Nah, kalau itu akan melahirkan masalah kan. Nah, tadi di satu sisi akan mendahulukan rasa solidaritasnya itu kepada orang lain punya kesamaan, tapi terhadap orang lain yang punya dianggap berbeda, itu manusia itu cenderung mengembangkan sikap prasangka. Bahkan ada sikap kecenderungan untuk penuh curiga dan merasa itu kadang-kadang dianggap sebagai musuh gitu ya. Nah, dan itu kan berbahaya dari masyarakat majemuk. Nah, bagaimana, ini kan fakta ya. Fakta di satu sisi manusia cenderung mengembangkan solidaritas terhadap yang punya kedekatan. Tapi juga Indonesia fakta, Indonesia itu majemuk. Dan terhadap perbedaan manusia cenderung menganggapnya sebagai sesuatu yang penuh prasangka, bahkan namanya itu xenofobik, itu anti yang berbeda itu. Bagaimana solusinya? Nah, solusinya tidak ada lain bahwa yang berbeda itu harus diakrabkan. Jadi yang orang-orang yang dianggap berbeda itu harus diakrabkan. Dengan kata lain, kata kunci yang pertama ya, di dalam membangun keindonesiaan dan mengamalkan Pancasila itu namanya bagaimana kita mengkonekkan yang berbeda itu di dalam berbagai ruang-ruang perjumpaan. Ini penelitiannya sudah banyak ya Leni. Jadi misalnya kita mengenal ada apartheid di Afrika Selatan ya, di mana orang kulit putih anti kulit hitam. Itu gambaran umumnya. Ternyata di tempat-tempat di mana kulit hitam dan kulit putih itu relatif interaksinya bagus, itu hubungan sosialnya jauh lebih harmonis gitu. Dan juga berbagai aksi kerusuhan rasial di Jakarta itu gambarannya kan seringkali ada anti ras tertentu gitu ya. Iya. Tapi di lapangan nyata seringkali di dalam lingkungan di mana interaksi antara kedua ras ini juga bagus, itu biasanya orang sekitar bisa jadi perisai yang bisa melindungi gitu. Nah, jadi intinya yang pertama adalah bagaimana kita mengkonek tadi. Perbedaan tuh harus didekatkan, diakrabkan lewat berbagai bentuk perjumpaan, koneksi. Baik koneksi lahir maupun koneksi-koneksi lewat berbagai sarana transportasi, komunikasi ya. Kedua namanya itu harus membangun inklusi. Jadi inklusi itu harus inklusif ya. Harus lebur, tidak boleh eksklusif. Jadi harus ada kesetaraan. Misalnya ada kesempatan yang setara pada pendidikan, kesempatan yang setara pada kesehatan, permodalan, pekerjaan, perbankan ya.
Itu harus tidak boleh ada ketidakadilan gitu ya. Tidak ekonomi, kesenjangan ekonomi. Artinya harus setara ya. Akses itu harus inklusif. Jadi inklusi budaya, inklusi ekonomi, inklusi politik gitu. Jadi politik misalnya jangan juga hanya dikuasai oleh segelintir elit tertentu atau keluarga tertentu. Ekonomi jangan dikuasai oleh segelintir orang. Pokoknya harus inklusif. Pekerjaan-pekerjaan publik harus bisa diakses oleh berbagai kalangan. Itu namanya inklusif. Jadi kata kunci Pancasila itu pertama-tama adalah saling terkoneksi dan adanya inklusivitas, kesetaraan akses pada ekonomi, pada pekerjaan, pada kesehatan, sehingga orang itu jadi namanya itu saling percaya. Ya. Jadi ketidakpercayaan itu terjadi karena tadi kurang bergaul. Kedua ada perbedaan-perbedaan yang membuat yang satu untung, yang lain buntung gitu ya. Itu yang membuat seringkali konflik-konflik itu terjadi. Nah dalam hal ini saya ingin masuk ke kasus terorisme gitu ya. Kan orang membayangkan terorisme itu keji ya, kemudian penuh dengan rasa tidak punya kemanusiaan itu ya. Tapi tadi ternyata riset-riset menunjukkan orang-orang teroris itu juga kan makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial dia tuh juga tadi punya bawaan untuk mengasihi yang lain gitu. Tapi tadi ternyata teroris ini hanya mengembangkan kasih sayangnya itu terhadap orang-orang di lingkungan teroris, jaringan terorisnya sendiri. Makanya seringkali ya jaringan terorisme itu direkrut dari orang-orang pertemanan dan kekerabatan biasanya. Pertemanan dan kekerabatan. Dan jadi orang menjadi teroris itu tidak ujuk-ujuk misalnya Usama bin Laden ketemu orang di jalan lalu didoktrin gitu. Langsung jadi teroris. Enggak gitu. Tapi tadi itu lewat jaringan-jaringan tadi itu koneksi. Jadi bergaulan, jadi ada kalau yang sakit ditolong, kalau perlu perumahan dikasih perumahan, dikasih fasilitas, disapa, bergaul intens. Baru setelah nyaman, doktrin masuk gitu. Dan kalau doktrin udah masuk terus mereka di dalam satu jaringan pertemanan, nah itulah yang bisa melakukan apapun demi solidaritas internalnya itu gitu. Nah, ya jadi kalau begitu cara kita mengeluarkan ya orang dari kelompok teroris itu lagi-lagi logikanya sama. Jadi bagaimana sel-sel orang-orang mantan-mantan ini dipertautkan, dipergaulkan supaya yang tadinya dianggap musuh itu juga dianggap sebagai familiar, dekat, karib. Nah, itu makanya program deradikalisasi BNPT ini saya sangat mengapresiasi karena ada banyak program-program yang memperjumpakan mantan-mantan kombatan itu dengan berbagai komunitas ya, tentu dikonekkan. Dan kedua tadi itu mantan-mantan kombatan ini juga diberi ruang-ruang inklusif. Misalnya dalam kasus keadilan ekonomi, kesempatan kerja itu juga ditumbuhkan gitu. Ini satu contoh kasus yang ingin saya katakan bahwa kalau saya ditanya tadi bagaimana sila-sila Pancasila itu di mana persoalannya? Ya sebenarnya intinya sila Pancasila itu kan intinya itu aja. Intinya adalah konektivitas dan inklusivitas gitu. Jadi Pancasila itu intinya adalah inklusi budaya, yaitu toleransi gitu, toleransi antar agama, toleransi antar budaya. Kedua, inklusi politik, bahwa cara kita mengurus negara ini juga harus melibatkan partisipasi semua orang. Jangan dimonopoli segelintir elit. Ketiga namanya inklusi ekonomi, keadilan sosial, di mana semua orang harus bisa menikmati kue ekonomi itu. Itu tiga inti Pancasila itu. Inklusi budaya, inklusi politik, dan jadi kalau inklusi budaya itu sila 1, 2, 3, inklusi politik sila 4, inklusi ekonomi sila ke-5, dan di dalam inklusif itu antar sila itu harus saling berhubungan dan antar manusia harus saling terkoneksi satu sama lain. Mungkin ini agak repot tapi mudah-mudahan bisa ditangkap esensinya. Oke, semoga pemahaman tadi ya bisa dicerna gitu ya sama generasi milenial sekarang nih Kang. Tapi kalau misalkan ke podcast Cafe Toleransi belum afdol kalau belum minum dari kopinya Cafe Toleransi. Udah disediain nih Kang. Jadi kita boleh coba nggak sih? Kan karena tadi udah banyak bicara juga. Jadi kita harus benar. Dan ini sebenarnya menikmati Pancasila juga. Artinya menikmati hasanah kopi Indonesia. Iya betul tuh. Ada di menunya loh. Ada Aceh Gayo dari
ini contoh cinta negeri, tapi kita menikmatinya dengan joyful gitu, dengan itu juga pengamalan Pancasila gitu. Jadi jangan dipikir Pancasila itu sesuatu yang serius, tapi Iya, iya. kita merayakan kopi Nusantara itu berarti mensyukuri karunia Tuhan dan mengangkat kesejahteraan petani-petani kopi Nusantara. Berarti nggak salah tuh ya kalau anak muda sekarang. Saya minum dulu tapi Oh, ya. ngopi Iya. boleh. Abis ngopi nih, kita balik lagi ke topik, kita bahas terorisme gitu ya Kang. Iya. Ini kan ada survei gitu, kayak misalkan mengatakan bahwa indeks potensi radikalisme ini menurun dari tahun sebelumnya. Memang walaupun tidak, kita tahu sempat terjadi begitu ya kemarin di Makassar, yang di perempuan di Mabes Polri. Apakah memang ini pemerintah termasuk BNPT juga harus menjadi evaluasi kembali, apakah memang harus adanya penambahan program-program lagi untuk menangani pencegahan kasus terorisme ini, Kang? Ya, jadi intinya tetap kita harus punya kewaspadaan tinggi ya terhadap arus-arus kekerasan yang mengatasnamakan agama ini, karena kita tahu ini kan fenomenanya sebenarnya bukan hanya Indonesia. Ini fenomena yang sedang mengalami gelombang pasang di dunia yang disebut dengan gejala apa ya, semacam kekerasan identitas ya, baik itu identitas agama, identitas etnis, warna kulit. Ini kan sedang gelombang pasang, namanya itu fasisme ya. Jadi fasisme itu satu kecenderungan ideologi yang yang menekankan keseragaman atas dasar identitas gitu. Identitas agama, identitas warna kulit, identitas kesukuan. Itu sedang gelombang pasang mulai dari Amerika sampai ke Eropa misalnya, tentang bangkitnya lagi neonazi. Itu kan sedang ya. Karena ini globalisasi kan melahirkan culture shock ya. Kalau orang tidak siap menghadapi pluralitas hidup yang beragam, itu bisa balik kepada penguatan identitas diri gitu. Jadi semakin terjadi ruang identitas yang beragam berjumpa, akan di satu sisi akan mengeraskan identitas tertentu yang tidak siap hidup di dalam keragaman. Jadi ini musim kekerasan ini masih akan terus berkembang gitu. Jadi kita harus punya kewaspadaan ya, meskipun kemudian tidak usah membuat kita semacam terlalu perlu ketakutan, karena kalau kita terlalu ketakutan itu akan memenuhi dirinya sendiri gitu, jadi tidak produktif gitu. Justru ketika musim kekerasan ini mengalami gelombang pasang tadi itu, kita harus mengaktifkan ruang-ruang perjumpaan, ruang-ruang saling pengertian antar keragaman dalam hidup publik. Jadi saya nyebutnya kita harus membuat narasi. Kalau terorisme kan membuat narasi tentang perbedaan, sentimen dan anti perbedaan gitu. Yang harus kita aktifkan justru narasi positif, energi positif. Jadi misalnya Indonesia sebagai untaian jamrut toleransi gitu. Kalau mereka kan akan melihat Indonesia sebagai untaian jamrut kekerasan, permusuhan dengan bom ditaruh di mana-mana gitu. Nah solusinya itu kita justru harus utamakan Indonesia sebagai untaian jamrut toleransi, dan itu dirawat oleh berbagai komunitas untuk merayakan itu, sehingga narasi-narasi kekerasan lama-lama akan turun ke bawah dan akan tertimpa oleh narasi-narasi yang positif. Saya kira itu. Ini di sisi lain ada lagi nih, Kang. Kita berbicara kemarin ya, mungkin di mau di akhir 2021 ini, kita tuh ada yang namanya seleksi CPNS. Nah, faktanya memang ada, saya tidak bilang mungkin banyak ya, tapi ada ASN ini yang malah justru terpapar paham radikalisme. Nah ini seperti apa sih Kang tolak ukurnya ini? Apakah memang sangat diperlukan tes wawasan kebangsaan ini hanya untuk di awal saja, tapi faktanya realisasinya adalah justru mereka yang kena paham radikal? Seperti apa ngelihatnya? Iya, jadi pertama ini kan memang prosesnya itu tidak berjalan seketika ya. Ini kan hasil dari satu proses budidaya yang berlangsung lama. Iya. Dan terutama proses budidaya ini justru
pusat-pusat rekrutmennya itu ada di dalam berbagai terkait dengan berbagai institusi pendidikan gitu ya. Oleh karena itu pertama memang kita memerlukan ya reorientasi pendidikan di mana selama ini pendidikan terlalu menekankan aspek-aspek kognitif gitu ya. Jadi sebut pendidikan itu selama ini kan matematika, fisika, kimia, hal-hal yang sifatnya kognitif gitu. Padahal pendidikan itu bukan hanya mengajarkan ilmu pengetahuan dan teknologi gitu ya. Tapi pendidikan juga harus menyiapkan peserta didik harus menjadi good citizen gitu. Menjadi warga negara yang baik. Menjadi warga negara yang baik itu bagaimana sih? Pertama dia harus mengerti ya potensi dirinya ya. Setiap orang itu dilahirkan punya keistimewaan dan dengan keistimewaan itulah mestinya menjadi jalan untuk pengabdian hidupnya gitu. Kalau dia punya bakat olahraga, kembangkan bakat olahraga itu sehingga lewat olahraga dia mengabdi pada bangsa bagi kehidupan itu. Nah, jadi itu yang harus disadarkan. Jadi setiap peserta itu harus mengerti bahwa dirinya itu bukan sampah gitu. Tidak ada orang yang terlahir sebagai sampah. Harus mengenali pasti ada potensinya. Itu namanya mengenali diri. Lewat pengenalan diri itulah dia memahami hidup ini gak boleh sia-sia. Tuhan ngasih kita potensi, maka potensi itu harus kita kembangkan, kita asah, kita gali. Karena itulah jalan yang membuat hidup kita bermakna. Nah biasanya orang-orang kalau sudah bisa menemukan makna hidup, tujuan hidup itu tidak mudah itu ya. Terseret-seret, terombang-ambing oleh berbagai tarikan-tarikan yang negatif itu gitu. Jadi itu pertama setiap orang harus mengerti setiap pribadi itu istimewa. Dia punya potensi, oleh karena itu nggak boleh merusak potensinya itu untuk sesuatu yang buruk. Tapi harus mengembangkan potensinya karena dengan potensinya itu dia sebenarnya bermanfaat bagi orang lain. Nah itu yang pertama. Kedua, pendidikan juga harus memahami bahwa meskipun setiap pribadi itu istimewa, tapi kita ini kan tidak bisa hidup sendirian. Kita itu hidup bersama dengan yang lain gitu. Nah, orang yang baik belum tentu kemudian menjadi warga negara yang baik kalau lingkungan bersama itu buruk gitu. Ya, jadi misalnya kenapa ya orang kita yang mungkin sering kurang disiplin lalu lintas gitu ya. Tapi kalau pergi ke negeri jiran gitu yang teratur, kita bisa kok disiplin gitu. Tapi sebaliknya orang yang di negeri jirannya teratur begitu mungkin ke lingkungan yang tidak teratur bisa gitu diteratur. Artinya selain kita itu harus tadi itu memahami diri apa tujuan moral dari hidup ini, kita juga harus mengembangkan lingkungan kehidupan yang baik gitu. Karena pribadi baik akan tumbuh baik kalau di dalam lingkungan bersama yang baik. Disitulah pendidikan harus mengajarkan wawasan kebangsaan tentang Pancasila sehingga hidupmu itu tidak sendiri loh. Hidup kita ini berhubungan dengan yang lain. Jadi jangan sampai keistimewaan pribadi itu menimbulkan kekacauan bagi kebersamaan. Tapi keistimewaan pribadi itu harus membentuk harmoni di dalam kebersamaan. Itulah sebabnya kenapa pendidikan juga perlu mengajarkan nilai-nilai wawasan kebangsaan, Pancasila, dan bukan hanya mengajarkan ilmu pengetahuan teknologi, tapi tadi nilai budi pekerti dan itu di awalnya ya. Nah selama ini itu kan pendidikan nilai itu cenderung diabaikan di dalam pendidikan. Apalagi yang ujian nasional pun kan tidak diujikan juga nilai itu gitu. Makanya itu harus perbaiki. Nah, jadi ini sebenarnya memerlukan satu program yang agak lama. Nah, ketika pendidikan AB terhadap pendidikan nilai, ini kan sel-sel internasional ini masuk ke ruang-ruang yang terbuka, ruang-ruang tertentu di dalam yang terkait dengan pendidikan, menyebarkan paham-pahamnya. Nah, jadi disitulah anak-anak siswa-siswa yang cenderung justru kurang ya pembekalan nilai-nilai karakter kebangsaannya itu tiba-tiba justru mendapatkan feeding dari nilai-nilai paham-paham yang menyusup. Nah, jadi itu yang pertama kita harus perbaiki lagi lingkungan pendidikan kita seperti dulu juga mau itu Soekarno, mau itu Hatta, mau siapapun itu kan lahir dari proses yang tumbuh di dalam ruang-ruang pendidikan ya. Nah, karena ini kan udah berlangsung lama sejak tahun paling tidak sejak akhir tahun 80-an proses di mana terutama sejak reformasi kan Pancasila tidak lagi diajarkan sementara ideologi lain masuk gitu kan. Dan itu kan udah berjalan berarti 30 tahun tersendiri. Makanya wajar kalau melahirkan luaran-luaran pendidikan
yang punya tipologi kayak begitu gitu. Nah, oleh karena itu memang kemudian wajar saja kalau di dalam rekrutmen PNS itu supaya mungkin pada tingkat pertama supaya ada safe, jangan sampai elemen negara yang bertugas untuk mengawal nilai Pancasila justru dikuasai oleh pemahaman nilai-nilai yang kontradiktif. Boleh ya ada semacam penelusuran tentang aspek-aspek itu. Tapi jangan lupa tugas negara ini kan juga melakukan pembinaan pendidikan gitu. Jadi bukannya sekedar menghukum orang yang punya kecenderungan itu, tapi juga harus mencari cara bagaimana orang yang punya kecenderungan seperti itu kan bisa kembali kepada perilaku yang patut gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya tidak cukup pada basis rekrutmen awal, tapi ruang-ruang pendidikan, ruang-ruang pergaulan di tempat-tempat kerja, apalagi ASN itu setiap harinya itu harus mengamalkan kode-kode perilaku, kode-kode etik yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, dan itu kemudian dijadikan satu patokan pedoman hidup sehari-hari di dalam dunia kerja gitu. Nah, jadi tidak lagi kayak pemadam kebakaran gitu, sekali-kali ada tes lagi, sekali ada tes enggak, tapi sekali karyawan itu sudah diterima sebagai ASN, selanjutnya supaya perilaku mereka itu sejalan dengan Pancasila, setiap institusi negara itu harus punya kode etik perilaku. Kode etik perilaku itu harus sesuai dengan Pancasila. Nah, nanti kemudian pengawasan terhadap kode etik itu ada komite-komite etik ya di tiap institusi, dan kemudian cara pelatihannya, cara pembinaannya itu ada namanya lewat diklat kepemimpinan kan. Kang Yudi ini dari cara ngomongnya enak banget ya, kayaknya udah kayak ngobrol sendiri aja kayak lagi mau dengerin rekaman juga. Nah, ini ngomong-ngomong berarti Kang Yudi ini dengan banyaknya statement yang udah dikeluarkan, sering menerbitkan buku ya? Kayak tadi bawa bukunya, mungkin saya boleh tunjukin gak sih ke Sobat Damai? Ya boleh juga. Boleh dong. Ya. Boleh dibantu dong tim. Terima kasih. Nah, ini mau saya yang nunjukin atau ya, silakan ya. Kalau yang ini, nah ini apa ini Kang? Nah, ini buku pertama saya tentang Pancasila. Ini isinya terutama menyangkut aspek-aspek kesejarahannya lah. Dulu bagaimana sih Pancasila itu memiliki kaitan-kaitan asal usulnya dengan kehidupan di Nusantara, bagaimana proses perumusannya, bagaimana proses pengesahannya itu. Jadi pokoknya itu aspek historis lah gitu. Nah, kemudian yang kedua itu, yang kedua ini ada wawasan Pancasila. Wah, bintang penuntun untuk. Nah, kalau ini semacam bagaimana cara mengamalkannya ya. Bagaimana cara menjalankan Pancasila itu panduannya ini. Kalau karena ini kan sejarah perumusan dan. Tapi berarti ini ada sangkut pautnya enggak nih? Berseri-seri Iya, mungkin. memang bersangkut paut. Ini aspek historisnya ya, kesejarahannya, ini pengamalannya ya. Yang terakhir ini, ini yang tadi kita ini tentang bahas bagaimana cara pengajarannya gitu. Oke, ini pendidikannya yang berkebudayaan. Intinya juga pendidikan yang mengandung nilai-nilai Pancasila lah. Tapi ini cukup lumayan ya, tebal sekali ini isinya. Yang sangat dikutip dari Kang Yudi ini dari buku ini tuh apa sih Kang? Mungkin nanti habis ini boleh nggak sih teman-teman, biar teman-teman di belakang biar pada baca nih Kang. Ya, ini jangan lihat tebalnya ya. Jangan lihat. Karena sebenarnya gini ya, waktu itu saya pikir ketika saya nulis Pancasila itu saya juga ingin buku ini semacam kitab kebangsaan gitu. Jadi kalau orang membaca Negara Paripurna bukannya sekedar mengetahui sila Pancasila, tapi ditarik latar belakang asal usulnya sehingga bisa memahami keindonesiaan secara lebih lengkap gitu ya di sini. Jadi nggak begitu baca tebalnya itu nggak terasa karena isinya kayak drama gitu, kayak kisah di situ bagaimana perdebatan antara Soekarno dengan tokoh lain itu kayak membaca drama gimana antara para pendiri bangsa itu bisa berargumen, bisa berbeda pandangan, tapi ujungnya bisa mencari titik temu bersama gitu. Baca Negara Paripurna itu kayak baca makanya drama. disebutnya dengan Negara Paripurna. Iya.
Karena dengan banyak drama-drama, nggak drama ya Kang? Iya Nggak kayak drama tapi begitu ya. fakta. Heeh. Jadi Tapi memang dramanya kisah nyata gitu ya. ini berarti masih bisa kita dapetin di toko buku Di Gramedia ada, di toko-toko buku ada. di toko buku. Nah, ini nanti ada buat giveaway dong, Kang, buat teman-teman Boleh. sobat damai atau Boleh, jangan-jangan nanti boleh. udah masih bawa lagi nih Iya. bukunya. Iya. Tapi sedikit deh kita mau membahas tentang aku nih agak tertarik tentang yang fasisme ini. Kan tadi kalau mungkin Kang Yudi bilang adanya mulai pemetaan maksudnya mulai blok-blokan gitulah ya. Tapi faktanya sekarang memang kita tidak bisa memungkiri banyak kayak salah satunya perumahan ya. Saya bisa katakan brosur rumah syariah muslimah. Bahkan kemarin saya habis dari Bandung ada pemakaman khusus muslimah. Nah ini apakah ini emang sudah benar-benar Kang, perbedaan atau memang perbedaan yang harus disatukan atau seperti apa? Nah ini pertanyaan yang sangat cerdas ya Leni ya. Jadi ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi gini, jadi katanya manusia normal itu harus bisa hidup di dua level ya, di dua lingkungan. Ya. Kita harus bisa hidup di dalam lingkungan pribadi dan lingkungan kolektif, lingkungan bersama gitu. Tadi setiap pribadi itu kan punya keunikan, keistimewaan masing-masing. Sehingga dia berhak untuk memilih jenis bajunya, jenis warnanya, jenis kesukaan apanya itu. Itu normal gitu. Pribadi normal itu harus bisa mengekspresikan keunikannya masing-masing gitu. Tapi saat yang sama kita sebagai makhluk sosial juga harus bisa dalam momen-momen tertentu hidup di dalam kebersamaan gitu. Jadi contohnya kalau pendukung Persija gitu ya, kalau keluar dari rumah mungkin sebagai pribadi, tapi begitu masuk stadion dengan yel-yel bersama, syal bersama, ya, cara salam bersama, kedirian lenyap, yang ada adalah kebersamaan. Gitu. Nah masalahnya hari ini kenapa terjadi kekerasan dan eksklusifisme? Banyak di antara kita yang terlalu banyak hidup di dalam momen sakral kebersamaan itu. Jadi kalau Durkheim menyebut momen sakral itu momen bersama itu. Kedirian lenap masuk di dalam momen kolektif gitu. Yang sikapnya seragam gitu. Jadi kita ini terlalu banyak hidup di dalam momen sakral keseragaman kolektif. Jadi cara berpakaian, cara memilih perumahan, cara memilih hiburan, sama gitu semua. Jadi lama-lama kedirian kita lenyap. Nah, ya itulah saya kira kenapa perlu ada berbagai ekspresi lain yang menunjukkan keanekaragaman manusia dari supaya tidak hanya tertambat pada satu keseragaman tertentu yang makin lama makin banyak nih keseragaman itu. Nah itu intinya menurut saya. Terus apa ya? Jadi memang siapa tahu ada kunjungan makan bersama di rumah tersebut, di tetangga biasanya masih sering menerapkan itu ya, Kang? Oh iya saya lupa. Jadi gini misalnya ya, misalnya peringatan 17 Agustusan. Saya tuh ingat dulu kan di Bandung ya, di kompleks yang setiap hari itu antar tetangga, antar temen yang sama-sama SMA aja nggak bertemu gitu. Itu momen dimana kita ini bisa dengan tetangga itu bertemu sesama anak-anak remaja. Itu waktu 17-an. Karena waktu 17-an tuh kita jadi panitia perayaan gitu ya. Ada lomba band, ada festival. Jadi kelihatannya sederhana itu lomba tarik tambang, balap kelereng. Tapi itulah momen kebersamaan di mana orang itu kemudian bisa terhubung, terkoneksi satu sama lain dan membuat saling pengertian. Gitu. Apalagi ada doa bersama tuh biasanya. Ya, itu. Terakhir aja nih sebelum kita mengakhiri perbincangan ngobrol di podcast Cafe Toleransi, Kang, ada pesan gak sih untuk Sobat Damai nih untuk terus menanamkan nilai Pancasila, jangan menyebar hoax. Kita harus ketika mendapatkan informasi harus kita riset dulu apakah ini benar atau betul sehingga nilai Pancasila ini kembali naik lagi dan tetap menjadi landasan kan, Kang? Pastinya. Iya, pertama sobat damai seluruh tanah air ya. Sebenarnya kalau kita bicara Pancasila itu berbicara tentang kesejahteraan hidup ya. Bagaimana kita menjadi manusia sebenarnya, manusia seutuhnya. Nah, untuk menjadi manusia seutuhnya itu pertama kita harus membuka wawasan pikiran kita, jangan kuper, jangan mager ya. Literasi kita harus dibuka gitu, harus baca, harus punya wawasan, bergaul dengan orang, mengenal perbedaan, mengenal kenyataan. Jadi katanya
rata-rata manusia yang jauh lebih terlibat, aktif, itu lebih kreatif, intelijennya jalan. Jadi jangan hanya mager di kamar dengan wifi gitu kan. Tapi kita harus aktif, harus terlibat. Dengan begitu pikiran kita jadi terbuka, ya jadi tidak cepet gitu. Yang kedua, kita harus membuka hati kita dengan kenyataan-kenyataan orang lain, punya sikap empati, punya kepedulian, care. Coba sambungkan ya, sambungkan hati kita itu dengan pedagang-pedagang kecil di pasar, sambungkan hati kita tuh dengan orang-orang minoritas yang sering kemudian terancam hidupnya gitu. Sambungkan, dekatkan, coba kita pikirkan kalau kita seperti mereka itu apa rasanya gitu. Jadi hati kita harus tersambung dengan orang-orang yang terempat dan terputus itu. Ya, sehingga kita bisa merasakan penderitaan, ketersisihan itu gitu. Yang berikutnya tadi kita harus perbanyak energi positif untuk membangun potensi diri kita dan potensi bangsa kita supaya kita ini bisa hidup maju dan bahagia buat kita semua. Itu aja. Terima kasih. Ada pesan untuk Bapak Kepala BNPT mungkin Kang untuk mungkin semangat untuk sama-sama kita membasmi, memerangi terorisme di Indonesia ini? Ya kalau untuk Bapak Kepala BNPT saya kira program-program yang sudah ada sudah sangat bagus, tinggal diperluas jejaringnya, ownership-nya, keterlibatan dengan banyak pihak ya. Jadi di dalam membangun nilai itu memang tidak cukup peran negara ya, tapi juga harus bekerja sama dengan berbagai komunitas. Saya nyebutnya ada 8 atau 9 komunitas yang bisa jadi mitra BNPT untuk sama-sama mengawal nilai-nilai Republik itu. Pertama komunitas agama gitu ya. Komunitas agama itu harus bagaimana peran-peran komunitas agama itu harus dilibatkan juga di dalam merawat nilai ya. Jadi jangan memperhadapkan Pancasila dengan agama, tapi komunitas agama itu harus disertakan di dalam mengawal Pancasila. Kedua komunitas pendidikan, ketiga komunitas media. Nah, komunitas media itu harus dilibatkan, sineas, film, YouTubers dan lain tuh, wartawan itu harus disertakan. Kemudian komunitas lingkungan juga ya, RT, RW itu harus menjadi. Kalau dulu kan ada siskamling ya. Dulu kan siskamling pencuri ayam gitu. Nah sekarang bisa saja siskamling ideologi gitu kan. Mendeteksi dini hal-hal yang mencurigakan secara ideologis. Kemudian lingkungan kerja ya, baik kerja di sektor negara maupun sektor swasta itu dunia kerja juga harus terlibat gitu. Jangan merasa pihak swasta tidak ikut bertanggung jawab dalam mengawal nilai itu. Kemudian komunitas adat, komunitas minat bakat, komunitas ormas gitu ya. Jadi BNPT sebagai dirijennya gitu ya. Tapi kemudian melibatkan berbagai komunitas untuk sama-sama mengawal nilai-nilai Republik. Jadi menjadi satu gerakan yang sifatnya masif dan sehingga nilai Pancasila itu cepat meresap karena dikembangkan dengan tanggung jawab semua pihak. Saya kira itu saja. Terima kasih. Nih sebagai kaum mageran tadi saya langsung gimana ya kan langsung terkena, makanya saya langsung pegang bukunya nih kan, nanti di situ baca biar saya nggak mageran lagi. Terima kasih banyak Kang Yudi, waktunya udah menyempatkan untuk ngobrol bareng teman-teman untuk Sobat Damai di rumah. Semoga bisa memberikan manfaat untuk semuanya. Ya, saya Leni bersama dengan saya Yudi Latif. Salam damai dan salam Indonesia Satria.